Tekad mahasiswa di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ini untuk menjadi pengusaha warung kopi patut diacungi jempol. Keseriusannya merintis usaha bukan isapan jempol belaka. Dua alasan penggilingan kopi sudah ia beli dan siap digunakan untuk menyuguhkan racikan kopi terbaiknya. Namun, mimpi besar itu harus tertunda lantaran cara yang ditempuhnya harus berurusan dengan hukum. Begitulah nasib MT, mahasiswa semester 4 salah satu kampus swasta di Kota Makassar. Ia ditangkap personil Reskrim Polsek Panakukang atas dugaan kasus pencurian. Korbannya bukanlah orang lain, melainkan keluarga majikan tempat ia nyambi menjadi sopir pribadi sambil kuliah. Dijemput anggota Resmo Polsek Panakukang di rumahnya wilayah Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, MT tak berkutik. Dengan wajah lusuh dan tangan terborgol, MT pasrah digiring ke dalam sel tahanan. Sebelum dimasukkan ke sel, penyelidik menginterogasinya terlebih dahulu. Dalam sesi tanya jawab itu, MT mengakui perbuatannya. Ia mengaku masuk ke rumah majikannya lewat garasi mobil. Setelah itu pintu rumah yang tidak terkunci membuat MT beranjak ke lantai 2. Di lantai 2, ia mendapati pintu kamar terbuka setengah. Ia pun masuk dan melihat koper tergeletak di samping kasur. Melihat dua dompet yang keluar dari koper, MT mengaku penasaran dan membukanya. Setelah dibuka, ia mendapati sejumlah lembaran mata uang asing. Dolar Singapura, Amerika, Iran, hingga ringgit Malaysia. Ia juga mendapati emas batangan di dalam koper itu. MT pun membawa uang asing itu untuk ditukar dan emasnya dijual. Penjualan dari hasil kejahatannya digunakan untuk membeli motor trail dan juga 2 mesin penggiling kopi. Kanit Reskrim Polsek Panakukang Ibtu Nasrullah mengatakan korban mengetahui uang asing dan perhiasan miliknya telah raib dalam koper setelah ingin mengambil sesuatu. Penyelidikan yang dilakukan dimulai dari olah tempat kejadian perkara dan memeriksa hasil rekaman CCTV. MT lanjut Nasrullah adalah mahasiswa yang nyambi jadi sopir pribadi ipar korban atau pemilik rumah. Nasrullah mengaku belum mengetahui rinci total lembaran uang asing yang diambil pelaku. Namun untuk kepingan emas yang dibawa kabur pelaku mencapai 74 gram. Korban mengalami kerugian hingga 200 juta rupiah. Polisi kemudian menyita barang bukti 2 mesin penggiling kopi yang telah dibeli pelaku. Begitu juga motor KLX hijau siap dipakai, trail atau trabas turut diamankan. Yang kami amankan adalah pelaku pencurian yang berada TKP-nya di wilayah Polsek Panakukang. Jadi awalnya korban ingin mengambil sesuatu di dalam kopernya, tapi melihat kopernya sudah terbuka, mengecek ternyata perhiasan dan barang-barang yang lain yang ada di dalam itu sudah tidak ada. Akhirnya melakukan pelaporan dan kami tindak lanjuti dengan datang ke TKP, melakukan penyelidikan CCTV dan semuanya, dan yang lain-lain, penyelidikan manual, dan anggota mendapatkan petunjuk. Setelah mendalami bukti-bukti petunjuk itu, kita simpulkan bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah tidak lain dari sopir dari keluarga yang tinggal di situ, sopir dari iparnya korban. Sehingga pada saat itu juga kita melakukan mendatangi rumahnya. Berapa kali kita mendatangi rumahnya tidak ada. Akhirnya kita melakukan penyampaian kepada keluarganya agar menyerahkan pelaku ini, dan beberapa hari setelahnya korban datang ke Polsek Panakukang untuk menyerahkan diri. Kemudian dari situ kita kembangkan dan ternyata dolar dan emasnya sudah dijual. Yang dia gondol dolar. Ada dolar sekian, kami juga tidak ada emas batangan juga. Ya, emas batangan 74 gram, emas antam, ya kerugian kurang lebih 200 jutaan. Oh begitu, itu hasilnya dipakai? Nah, hasilnya salah satunya adalah membeli motor, kemudian beberapa mesin kopi yang dia beli juga, ada 2 jenis mesin kopi,
yang dibeli mesin kopi espresso dan HL Coffee, dan juga gelas-gelas. Ini beraksi sendiri dia. Sendiri pada saat itu. Motifnya apa ini Bang? Ya, adanya kesempatan yang dilihat pada saat itu, tidak ada orang di rumah, akhirnya memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil barang. Sudah berapa lama dia jadi supir di rumah itu? Kurang lebih setahun lah menjadi sopir. Oh, berarti kurma awalnya tidak sadar dia. Tidak sadar. Nasib dia yang jaga rumah. Ya. Inisialnya ini pelaku sih. TF. Usianya? 23. Dan kalau TKP-nya di jalan apa? TKP-nya di Jalan Tirta Nusantara, Karampuang, di Karampuang. Salah satu perumahan di sini. Jadi Ada rencana buka warkop Bang pelaku? Kami belum mendalami sampai ke situ, tetapi yang kami dapatkan 2 mesin kopi yang dibeli beserta gelas-gelasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.